Keberanian Pipik melawan mara bahaya ini semata-mata demi anak-anaknya yang saat itu sama-sama berada di lantai atas. Pipik tak lagi menghiraukan panasnya api serta hawa panas yang telah memenuhi seluruh penjuru rumahnya. Ia bertarung dengan maut hanya untuk keselamatan Abizar, Ayla, dan Bilal. Kini meski masih terbaring di atas ranjang rumah sakit, kondisi Pipik hingga kemarin sudah mulai membaik. Dan jika kesehatannya semakin membaik, hari ini dijadwalkan Pipik pasca mengalami kebakaran rumah, Pipik Dian Irawati masih saja terbaring di rumah sakit. Lantas, benarkah jika masih beradanya Pipik di rumah sakit membuat Abizar kecewa dan sedih lantaran Pipik tak bisa menghadiri acara wisuda kelulusan sekolahnya? Ya sedih sih pastinya ya, tapi kan ya sabar ya kan terima aja padanya walaupun kan Umi juga lagi sakit gitu. Menjelmanya Aliando Syarif menjadi sosok idola baru rupanya tak membuat ia melupakan arti bersyukur atas karunia yang sudah ia dapat. Lantas seperti apa kehebohan saat Aliando bisa meresmikan sebuah masjid yang setengah dana dari pembangunannya menggunakan dana pribadinya? Alhamdulillah, senang banget, nggak nyangka ternyata sekarang udah membuka masjid. Mau nangis tapi nggak bisa. Lantas seperti apa aksi Pasha Ungu saat ia kembali menjajal kemampuannya untuk menjadi seorang produser? Dan benarkah jika Indah Dari mengajukan sebuah syarat kepada Sesar agar ia bisa kembali hamil lagi pasca keguguran yang ia alami? Halo, apa kabar pemirsa? Selama 1 jam ke depan, saya Olivia Vendri akan menemani Anda dengan menyajikan kabar terbaru dari dunia selebriti hanya di Seleb On Cam. Mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. Kondisi Pipik pasca kebakaran rumahnya Jumat kemarin mau tak mau membuatnya masih harus terbaring di rumah sakit. Dan hal ini membuat Pipik tak bisa menghadiri acara wisuda kelulusan Abizar. Lantas benarkah jika tak hadirnya Pipik membuat Abizar kecewa? Lalu benarkah jika pihak kepolisian menemukan indikasi baru tentang penyebab kebakaran tersebut? Dan apa yang membuat Pipik lebih memilih tinggal di rumah penyanyi Rosa? Pemirsa, berikut liputannya. Umi ingat satu hadis Nabi berupa doa. Kalau kita menerima musibah dengan ikhlas akan mendapatkan pahala kebaikan. Kalau nggak ikhlas jadi dosa. Yang keduanya nanti Allah ganti yang lebih baik lagi daripada yang sudah tidak ada, yang sudah menjadi musibah. Itu aja. Ini berdasarkan doa Rasul sehingga mendapatkan kekuatan hati. Termasuk Pipik yang Umi bilangin, tenang Pik ya, insya Allah rezeki bisa dicari. Yang penting kita selamat semuanya, alhamdulillah itu aja. Musibah kebakaran yang melahap rumah keluarga almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari pada Jumat dini hari lalu menambah nestapa istri almarhum UJ Pipik Dian Irawati. Di saat dirinya berusaha lepas dari duka yang berkepanjangan, lagi-lagi Pipik harus merasakan kepedihan yang mendalam. Satu-satunya rumah bersejarah yang meninggalkan banyak cinta juga kenangan bersama almarhum UJ kini luluh lantah. Dan hanya garis pembatas polisi yang mencolok dari rumah yang sudah hangus itu. Tidak banyak yang bisa diselamatkan Pipik saat insiden kebakaran itu terjadi. Dengan bermodalkan nekat, Pipik mampu menyelamatkan 3 buah hatinya untuk terjun dari ketinggian sekitar 2 meter. Dan aksi heroiknya ini harus ia tebus dengan dilarikannya Pipik ke rumah sakit. Ya udah pokoknya begitu api asap udah ke atas semuanya, ya udah saya coba bangunin anak-anak semua, saya teriak terus yang pada ke kamar karena yang kejebak di atas kan cuma kita semua sama pembantu sama. Udah kita bareng-bareng udah keluar dari balkon semua baru kita turun ke bawah semua. Karena kita kalau mau balik ke dalam tangga dalam nggak bisa, udah hawa panasnya udah luar biasa, nggak ada pikiran apa-apa, udah Bismillah yang penting gitu anak-anak udah bisa keluar semua. Nggak dirasa-rasain saat itu, nggak ngerasain itu lantai panas banget. Ya kalau mau dipikir logika aja itu
walaupun gak ada api di atas, cuma hawa panasnya itu AC di kamar saya aja bisa meleleh semua. Terus speaker di samping TV saya itu bisa loncat, bisa mental begitu. Pas waktu terakhir saya udah padam, baru saya naik ke atas ngelihat situasi semua di atas, ternyata ya luar biasa. AC saya aja sampai merengok semua, mengecil. Speaker dari tinggi sampai begitu semua, ada yang loncat ke atas, kaca pecah semua. Berarti kan itu panasnya dahsyat sekali ya. Ya saya bersyukur saya masih dikasih kemampuan, kekuatan gitu. Ini nggak berasa apa-apa untuk menginjak lantai yang panas yang kayak gitu. Baru berasanya setelahnya baru dirasakan semua badan sakit, semua kaki sakit. Makanya dibawa ke sini. Keberanian Pipik melawan mara bahaya ini semata-mata demi anak-anaknya yang saat itu sama-sama berada di lantai atas. Pipik tak lagi menghiraukan panasnya api serta hawa panas yang telah memenuhi seluruh penjuru rumahnya. Ia bertarung dengan maut hanya untuk keselamatan Abizar, Ayla, dan Bilal. Kini meski masih terbaring di atas ranjang rumah sakit, kondisi Pipik hingga kemarin sudah mulai membaik. Dan jika kesehatannya semakin membaik, hari ini dijadwalkan Pipik sudah boleh pulang ke rumah. Kondisi alhamdulillah udah lebih baik karena kemarin kan kaki masih bengkak, kaki belum bisa digerakkan gitu, terus sempat sesak nafas, jadi perlu butuh bantuan oksigen. Tapi sekarang udah alhamdulillah udah semuanya udah normal kembali. Denganmu aku hidup. Terbaringnya Pipik di rumah sakit serta tidak adanya tempat tinggal dan masalah yang datang bertubi-tubi ini membuat Pipik pasrah dengan keadaan. Namun, benarkah putra kedua Pipik, Abizar, justru memendam kecewa lantaran Pipik batal menghadiri acara wisuda kelulusannya kemarin? Dan seperti inilah detik-detik mengharukan ketika Abizar harus menjalani prosesi wisuda tanpa disaksikan sang bunda. Ya sedih sih pastinya ya, tapi kan ya sabar aja kan, terima aja padanya walaupun kan Umi juga lagi sakit gitu. Kan sedih banget. Kedua kalinya saya nemenin anak-anak Umi wisuda. Tahun kemarin saya nemenin Ayla wisuda. Lagi ke TV. Ayla TV. Saya pengen nangis dari tadi, tapi saya coba tahan kan. Biar juga kan. Senang lah ngeliat itu semua sudah bagus. Ya nilainya belum lihat masa nilainya sejauh ini. Kalau untuk dia masuk ke pesantren pun dia sudah bagus sih untuk nilainya. Kini musnah sudah tempat berlindung bagi Pipik dan anak-anaknya. Si jago merah telah melebur semua benda yang berada di rumahnya itu. Bahkan keberadaan Pipik di rumah sakit pun untuk sementara dijadikan tempat untuk menginap bagi 3 anak-anaknya. Lantas kemanakah ia dan ketiga buah hatinya nanti akan pulang pasca menjalani perawatan di rumah sakit? Lantas akankah Pipik membangun kembali rumahnya yang kini kondisinya sudah porak-poranda? Atau justru ia akan menjualnya dengan alasan sudah terlalu banyak kejadian dan peristiwa yang sudah ia alami? Ya diperbaiki aja lah. Yang penting udah siap untuk dihuni. Banyak yang menawarkan sih untuk pindah. Dan alhamdulillah Teh Rosa juga beliau mau pindah, jadi akhirnya rumahnya kosong gak ditempatin ya. Beliau minta saya nempatin di sana. Setelah mau berapa bulan sampai rumah itu siap. Mungkin ya ke rumah Teh Rosa. Udah pastilah namanya rumah
rusak itu masa mau didiemin aja ya. Jadi pertama mungkin akan dibersihkan dulu, terus mau dirapiin, terus mau dibangun. Nanti entah siapa yang untuk di apa namanya